Hello everyone, how are you today? I hope you all in a good condition. Today we will discuss chapter 2. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah stating purpose or intention to do something. Yang berarti menyatakan tujuan untuk melakukan sesuatu. Tentunya, hampir semua kegiatan yang kita lakukan setiap hari pasti memiliki tujuan. Misalnya, kita setiap hari makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Itu bertujuan agar badan kita menjadi lebih sehat. Oleh karenanya, kita perlu mempelajari bagaimana bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan tujuan di dalam bahasa Inggris. Di hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyatakan tujuan atau yang kita sebut stating purpose or intention. Stating purpose adalah menyatakan tujuan. Nah, di sini ada dua unsur utama, yaitu yang pertama ada action atau tindakan, dan yang kedua ada goals atau tujuan. Jadi, bagaimana cara untuk menyatakan tujuan? Untuk menyatakan tujuan, kita menggunakan conjunctions of goals. Masih ingat kan apa itu conjunction? Ya, conjunction adalah kata hubung. Jadi, conjunctions of goals merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. Nah, conjunctions yang akan kita gunakan kali ini ada 3. Yang pertama adalah to, yang kedua adalah in order to, dan yang ketiga adalah so that. Ketiga conjunctions tersebut memiliki arti yang sama, yaitu supaya. Nah, sekarang mari kita bahas untuk conjunctions yang pertama, yaitu to. So, how to state purpose using to? Mari kita lihat pola yang digunakan untuk to. Pola yang pertama ada actions, diikuti oleh to, dan diikuti oleh verb 1. Yang kedua ada actions, diikuti to, lalu diikuti be, bila kata yang digunakan adalah adjective atau adverb, yang merupakan kata sifat atau kata keterangan. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, they exercise every day to have strong bodies, yang berarti mereka berolahraga setiap hari supaya mempunyai tubuh yang kuat. Mari kita perhatikan kalimat tersebut. They exercise every day. Itu adalah merupakan action atau tindakannya to have strong bodies. Itu adalah sebuah goals atau tujuannya. Untuk contoh pola kalimat yang kedua, yaitu we eat nutritious food to be healthy, yang artinya kita makan makanan bergizi supaya sehat. Nah, pada kalimat ini bisa kita lihat kita menggunakan kata healthy. Jadi harus didahului dengan be, karena healthy merupakan kata sifat. Contoh yang ketiga, we hurry to be there on time, yang berarti kita bergegas supaya sampai tepat waktu. Nah, kita lihat pada kalimat ini ada kata there on time, yang merupakan keterangan tempat, jadi harus didahului dengan be. Okay, let's discuss the second conjunctions, in order to. Pola yang digunakan dalam in order to adalah yang pertama, action, kemudian diikuti in order to, kemudian diikuti verb 1. Yang kedua, action, kemudian diikuti oleh in order to, dan diikuti oleh be, bila kata yang digunakan adalah adjektif atau kata sifat, atau mungkin kata adverb atau kata keterangan. Nah, untuk pola yang ketiga, ini bisa juga dibalik ya. Jadi, in order to kita taruh di depan. Menjadi in order to plus verb 1 atau be, kemudian baru diikuti oleh actions. Jadi, contohnya, in order to have strong bodies, they exercise every day. Jadi, dalam contoh tersebut, dituliskan in order to di bagian awal, lalu diikuti oleh verb 1, barulah diikuti oleh actionnya. Contoh yang kedua, we eat
nutritious food in order to be healthy. Dan contoh yang terakhir, we hurry in order to be there on time. Nah, in order to bisa juga dalam bentuk negatif, menjadi in order not to. Jadi polanya bukan in order to not, tapi in order not to. Not dulu baru to. Polanya tetap sama dengan yang tadi, hanya saja menambahkan not. Nah, sekarang contohnya in order not to. Jadi contoh yang pertama, in order not to have weak bodies, they exercise every day. Contoh yang kedua, we eat nutritious food in order not to be sick. Kita memakan makanan yang bergizi agar tidak sakit. Dan yang ketiga, we hurry in order not to be late. Kita bergegas agar tidak terlambat. Yang terakhir adalah penggunaan so that. Untuk menyampaikan maksud atau tujuan menggunakan so that, kalian bisa menggunakan kalimat yang memiliki minimal 2 klausa. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ingat adalah setelah menggunakan conjunction so that, itu harus diikuti dengan subjek. Nah, sekarang kita lihat polanya. Tindakan plus so that plus subjek diikuti dengan modal plus verb 1. Nah, tapi di sini modalnya bersifat optional atau bisa ada, bisa enggak. Dan pola yang kedua adalah tindakan plus so that plus subjek diikuti dengan modal bisa can or will, lalu diikuti oleh be bila katanya adalah kata sifat atau kata keterangan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh penggunaan so that. Contoh yang pertama, they exercise every day so that they can have strong bodies. Mereka berlatih setiap hari supaya mendapatkan badan yang kuat. Contoh yang kedua, we eat nutritious food so that we will be healthy. Kita makan makanan yang bergizi supaya kita sehat. Dan contoh yang ketiga, I hurry so that I can be there on time. Nah, itu dia materi mengenai stating purpose or intention to do something. Saya rasa cukup untuk materi kali ini, semoga dapat dipahami dan see you in the next video.